GC Finest. Nomor punggung 2 Roland, nomor punggung 20 ada Raceng, nomor punggung 15 Repli, nomor punggung 12 Adam Aisyah, nomor punggung 8 Aji Baku, nomor punggung 9 Salman, nomor punggung 16 Bangkit 10 Tomasi, nomor punggung 12 dan AI, nomor punggung 14 sementara Hanung atas Gani Pino Sobari Beken Panji Rudi Randy dan Ganju masih duduk di bangku cadangan. Sementara inilah line up yang diberikan oleh kesebelasan Pontas dengan ketinggalan 442 ada M Suara, nomor punggung 4 Richard, nomor punggung 2 Usman, nomor punggung 20 Anthony, nomor punggung 12 Dana, nomor punggung 3 Warsana, 9 Andre, nomor punggung 14 Rizky, nomor punggung 36 Podlik, nomor punggung 47 Danu, nomor punggung 35 dan M Supri, nomor punggung 24 sementara. Ya, kick off babak pertama nampaknya Pamuliana baru saja dimulai dalam gelaran Cup 3 tahun 2025 masih sepenuhnya didukung oleh Azelia, Telur Kelangenan, Toko Waha, Cemara Sekedul, Warung Nasi Jamblang Mas Coy, Sunyaragi, PT Hamas, Palimanan, Kios Purian Balap, DIY, Aparel, Wifi, Beras Net, Pondok Durian dan Nasi Liwet Sinapul, Top Durian, Supplier, Expo Ponorogo, Lautan Durian Lampung, Durian Medan Asun, PT Roda Mas Mandiri Ban CP, Gunung Mas Ban Dava Alam, Agus Durian Pangkalan, Gas Ibu Susi Kelangenan, Mahkota Durian Megu Cilik Tim Ibu Seli, Paguyuban Masyarakat Punggung, Asma Utama juga masih sepenuhnya didukung oleh Pemdes Buberan, Pemdes Ciawi, Pemdes Cangkuang, Pemdes Kelangenan, Pemdes Serang, Pemdes Cemara Sekedul, Pemdes Pekantingan, Real Afarel, Polsek Kelangenan, Koramil Kelangenan, Polresta Cirebon, Pemdes Selangit, Pemdes Kreo, Karang Taruna Kecamatan Kelangenan, Pemdes Pegagan Ajeng, Galeri Karang Taruna Bakti Jaya, Artil Parfum Bos C3, Toko Mas Cangkol, Glosir Bander Bos Cangkol. Kembali tentunya bersama Bung Kamil akan coba pandu jalannya pertandingan kick off babak pertama yang baru saja berjalan beberapa atau saat yang lalu. Yang jelas dari sisi sebelah kanan nampaknya kesebelasan Persab berinisiatif menekan melalui pemain bernomor punggung 18. Nampaknya jelas di sana ada Repli, salah satu pemain muda berbakat, sementara kecepatan dari Bangkit yang sudah berdiri 1-2 langkah di belakang pemain bertahan dari kesebelasan Persab. Luar biasanya kembali satu kejutan yang coba diciptakan oleh kesebelasan Persab. Nampaknya di ini masih cukup sulit untuk memasuki area pertahanan dari tim Pontas FC. Bergerak di sektor kanan, nampaknya ada Adam, satu upaya kembali Repli bergeser jauh ke sektor pertahanan. Nampaknya satu serangan yang kembali coba ditata melalui sosok Adam, bergerak dan cepat namanya pergerakan dari sosok Salman. Enak sekali Salman. Nampaknya ada satu dibas dan satu haluan yang coba dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Pontas. Luar biasa, Salman merupakan salah satu pemain kelahiran Mumbai, India, tetangga dari Amitabh Bachchan. Nampaknya di sini masih dengan kecepatannya mencoba menusuk atau mencoba merangsek ke area box penalti. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Persab. Masih kita nantikan kembali Persab dari sektor sebelah kanan. Satu upaya kembali coba dihentikan. Ia jelas tentunya ada AI, sosok muda berbakat yang dimiliki oleh kesebelasan Persab. Bergerak begitu cepat, nampaknya di sana ada Tomasi. Sedikit nampaknya agak tersendat. Yang jelas luar biasa tekanan yang kembali coba hadir dari sektor sebelah kiri. Sementara ada Derek yang coba dimainkan satu lapangan penuh dan jelas ketenangan dari sosok sang senior penjaga gawang yang benar-benar bersinar di era 2000-an, Indra, yang nampaknya masih agak sedikit kelelahan perjalanan yang begitu jauh. Sosok pemain termahal yang dimiliki oleh kesebelasan Persab, Tomasi, yang juga merangkap sebagai El Capitano. Sementara di sektor penjaga gawang masih kita nantikan tentunya M Suara bergerak kembali di sisi pertahanan. Yang jelas ada pergerakan begitu cepat, begitu rapat sekali nampaknya pertahanan
yang kembali coba dikembangkan oleh kesebelasan Pontasa. Ada Salman melakukan deliberasi, satu umpan menyeruan taruhan marking juga nampaknya berhasil kembali dijauhkan dari area box penalti. Datang kembali satu tekanan melalui Roland, pemain yang kembali coba hadir, dan satu serangan yang kembali coba ditata. Masih kita nantikan kembali Huanta, dua pemain masih dalam satu serangan. Ada Adam bergerak pada Tomasi juga namanya berhasil kembali dijauhkan dari area box penalti. Benar-benar begitu rapat sekali pertahanan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan. Jelas di sisi sebelah kanan Tomasi bergerak begitu cepat. Ada Adam Ais juga nampaknya masih berhasil kembali dihentikan. Andre Huanta dorong kembali menuju area pertahanan dari kesebelasan Persab, bergeser kembali ke sisi kanan. Namanya serangan kembali coba dibangun melalui Roland. Kemana ke arah bola dari Roland? Ini jelas tentunya satu umpan ataupun satu permainan yang coba ditata dari sektor pertahanan Ipul, salah satu pemain yang sempat besar bersama tim Tirakabau di gelaran Liga 2 Nasional. Sosok Ipul kemudian juga ditopang oleh ketenangan kacung pergantian pemain dari kesebelasan Persab Hanung. Kita nantikan dua pemain dengan naluri menyerang nampaknya bisa kembali coba dimainkan oleh Kang Oji, salah satu manajer dari tim Persab. Kita nantikan ada sekitar 1, 2, 3, 4 striker yang coba bermain bagi tim Persab. Sementara dari sektor pertahanan Indra dorong bergeser pada Adam, enak sekali AI setorkan pada siapakah? Ini jelas ada Ipul, sosok muda yang sempat tentunya membela tim Tirakabau. Di sisi pertahanan ada Kacung. Kita nantikan sosok pemain muda berbakat kembali yang masih dimiliki oleh kesebelasan Persab bermain-main di sektor tengah. Nampaknya di sana ada Adam Ais. Enak sekali pergerakan dari Adam Ais, Ipul, dan satu umpan memanjang jatuh umpan. Oh, nampaknya ada Panji, pemain yang baru saja masuk menggantikan peran Tomasi. Panji. Oh, nampaknya berhasil kembali dijauhkan upaya dari sosok Panji. Ia kembali nampaknya dari sektor sebelah kiri, satu tekanan kembali coba ditata dari anak-anak Persab, melebar pada siapakah di Roland di sana. Yang jelas nampaknya Roland sedikit agak bergeser jauh ke sektor pertahanan. Ada Kacung, enak sekali permainan yang kembali coba dibangun hampir setengah lapangan. Anak-anak Persab mengurung pertahanan Pontasa. Adam Ais bergeser pada Ipul. Oh, Ipul hampir saja nampaknya Ipul kali terlepas. Nampaknya satu kontrol dari Ipul, satu upaya begitu cepat, one marking Kacung. Luar biasa tentunya pertandingan disone dengan hadirnya para pemain yang datang dari Raja Tarkam atau para pemain yang masih berkiprah untuk gelaran Liga 3 Zona Jawa. Enak sekali pertahanan yang dibangun oleh anak-anak Apontas hingga saat ini nampak tertata begitu rapi. Oh, ada satu sapuan membentur nampaknya rekan sendiri di sisi kanan, pemain bernomor punggung 14. Nampaknya ada Andre yang juga nampak cukup kesulitan untuk memasuki area box penalti dari kesebelasan Persab. Bergeser kembali ke sektor tengah. Yang jelas Pontas masih coba berpikir, dan satu tendangan keras juga masih membentur rekan dari tim Pontas. Lagi-lagi Pontas. Oh, nampaknya dan ada satu derek yang begitu cepat. Masih dalam jangkauan. Tentunya pemain bertahan ada Dana. Luar biasa nampaknya Dana. Kemudian di sisi kiri tentu jelas ada Panji, pemain yang masuk menggantikan sosok otomasi. Panji 1, 2, 3 pemain coba dilewati Panji dan datang bala bantuan nampaknya dari sektor tengah. Ini jelas kembali ada satu upaya dari Rapli, juga nampaknya masih sulit Rapli untuk menembus ataupun coba memasuki area pertahanan dari kesebelasan. Oh, nampaknya Hanung juga masih terlalu sini, nampaknya masih benar-benar cukup sulit untuk coba dibombardir oleh kesebelasan Persab FC. Sementara dari sisi kanan nampaknya kembali, oh, ada satu foul yang terjadi persis nampaknya di depan sang pengadil lapangan. Ada satu space ataupun satu tendangan keras. Saya mancing. Anu. Iya, jelas masih kita nantikan kesempatan baik kesebelasan Persab
Akankah melalui satu servis tendangan bebas Persib mampu mengoyak jala dari MS Suara? Kita nantikan bersama. Oh, nampaknya ada derek yang coba dimainkan melalui pemain bernomor punggung 20 Roland, angkat terlalu jauh. Nampaknya satu umpan diagonal, satu tendangan juga masih belum menuju ataupun on target. Yang jelas AI juga dengan satu sepis, ada satu celah nampaknya pertahanan dari tim Pontas. Satu tendangan akurasi walaupun masih off target jelas. Tentunya tim Persib yang banyak mengurung nampaknya pertahanan dari kesebelasan Pontas, baik dari sektor sebelah kanan maupun dari sisi sebelah kiri. Lagi-lagi satu jalinan serangan yang kembali coba ditata oleh anak-anak Pontas, bergeser jauh ada Roland. Oh, terlepas namanya Roland. Kali kecepatan dari pemain bernomor punggung 24 begitu enak sekali. Ada Eno Supri bergeser jauh ke sektor pertahanan. Supri nampaknya di sana satu perebutan bola, ada Warsana juga lebih dekat dan satu umpan diagonal, satu umpan circle tertuju pada Panji. Masih dengan ketentuannya 1, 2, 3 pemain coba menghentikan pergerakan Panji, bergeser kembali pada siapa Panji. Yang jelas Aji Bago juga masih cukup kesulitan nampaknya Aji Bago untuk melepaskan diri dari marking yang begitu rapi kesebelasan Pontas FC. Satu umpan circle menuju area kotak penalti, namun nampak begitu deras dan jelas nampaknya sosok Ipo berbagi bola kembali dengan Indra, jauh bergeser, ada Cikbal dan masih kita nantikan kembali upaya dari sisi sebelah kiri cepat sekali nampaknya pergerakan dari Bangkit yang jauh, nampaknya turun ke sektor pertahanan, ada Repli angkat dan satu umpan dari Repli juga masih berhasil nampaknya dihentikan Kacung, masih dengan ketenangannya bergeser kembali pada Roland. Sementara pergantian pemain dari kesebelasan Pontas, keluar Danu, masuk Inal. Danu nomor punggung 3. Iya, nampaknya Inal kali ini coba masuk menggantikan peranan dari sosok tentunya pemain depan kesebelasan Pontas, ada Danu yang harus berganti peran. Kita nantikan kembali kecepatan di sisi sebelah kiri. Lagi-lagi Panji yang coba masuk di area kotak penalti. Panji angkat dan satu tekanan kembali masih berada tipis tentunya di atas Mister Gawang. Lagi-lagi Emil Suara yang masih cukup konsisten di bawah Mister Gawang Pontas. Kita nantikan tentunya di sisi pertahanan. Yang jelas Pontas masih tertekan oleh serangan yang masih coba ditata dan kembali ada Hanung. Luar biasa, ada kesalahan dari penjaga gawang namun cukup beruntung bola liar. Ia namanya tadi coba dihentikan Hanung. Bola yang kembali sedikit tercecer di sisi kanan. Satu umpan circle kembali coba dimainkan Ipul, jauh bergeser kemanakah Ipul, dia jelas kembali ada direct pass yang coba kembali dimainkan Indra. Satu sapuan kembali Indra tertuju di sana, jelas tentunya ada Adam Aisyah. Luar biasa, Aji Bago one touch kembali coba dimainkan dan satu ketenangan masih kita nantikan Panji. Wah, nampaknya ada satu penyelamatan dari penjaga gawang Suara yang jelas di sana. Bangkit satu peluang 24 gagal untuk dikonversikan menjadi sebuah gol. Jelas ada Mang Somai kecebur ninggot. Oh my god, satu peluang yang gagal nampaknya untuk merubah papan skor. Satu upaya begitu cepat dari Panji, umpan silang, umpan diagonal yang kembali coba ditata, kembali coba dihentikan. Benar-benar serangan yang masih belum terhenti. Kesebelasan Persib, satu tendangan keras juga masih lebih dekat ke arah penjaga gawang Suara. Luar biasa tentunya serangan yang diawali dari AI di sektor sebelah kiri. Panji dengan ketenangan, sementara satu finishing touch dari sosok Bangkit yang masih berhasil dihentikan oleh penjaga gawang M Suara. Di sisi kanan tentunya lagi-lagi ada Adam Ais yang bergeser kembali pada Anung, pemain yang masuk dari bangku cadangan. One touch kembali, lagi-lagi ada satu sapuan. Usman nampaknya berkat hasil menghentikan ataupun berupaya untuk memberikan satu kenyamanan di sisi pertahanan. Tentunya sebelah kiri, oh ada double bola ataupun bola yang nampaknya berada di dalam arena permainan, masih dalam satu jangkauan. Masih kita nantikan lagi-lagi arah bola yang mencari keberadaan Panji. Di sisi kiri nampaknya Panji sedikit bergeser kembali pada AI, sosok pemain termudah yang dimiliki oleh kesebelasan Persib. Ada Adam Ais bergeser pada siapakah Adam Ais. Yang jelas
ada Aji Bako. Enak sekali pergerakan Hanung Aji Bako. Oh, kembali terhenti. Namanya upaya yang coba dilakukan oleh kesebelasan Persab, datang kembali melalui Kacung. Juga nampak berinisial B komandan sementara Hanung cepat sekali Hanung masih agak sedikit terlepas. Nampaknya kontrol dari pemain Persab bergeser ke sektor kan. Nampaknya kesebelasan Pontas coba merespon serangan yang coba dikembangkan oleh anak-anak Persab yang hingga saat ini masih cukup sulit untuk mengoyak jala dari M Suara. Masih kita tunggu kembali satu umpan Garut, satu bola yang menuju area kotak penalti. Indra masih dengan ketenangannya, Indra jauh bergeser tertuju pada Hoho. Enak sekali nampaknya upaya yang coba dilakukan pemain bernomor punggung 20 Roland. Sementara di sektor depan juga ada satu hamparan, satu serangan yang coba kembali dihentikan. Cukup beruntung, benar-benar begitu berlapis nampaknya pertahanan yang ditata oleh kesebelasan Pontas FC. Satu serangan kelompok yang tampak juga jelas. Roman bola. Iya. Masih kita nantikan bersama. Yang jelas Roland sedikit agak bergeser, di mana pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon, Seci Ayu, Maja Kuning, juga tentunya pihak YouTube Tifosi Pinesa Tarkam Cirebon. Loncat dan juga masih tersendat, entah apa yang terjadi. Yang jelas rujak merak, rujak uni, rujak gamel pedas rasane. Serangan yang benar-benar bertubi-tubi datang dari dua sisi yang juga masih berhasil dijauhkan kembali dari area box penalti. Persab yang nampaknya benar-benar masih cukup menemukan kebuntuan, benar-benar dibikin frustasi dengan satu serangan. Datang di sana Hanung dan Hanung dan oh Tuhan, lagi entah apa yang terjadi. Yang jelas sulit dan sukar dipercaya. Ada satu peluang emas 24 karat gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Satu umpan dia. Umpan circle dan juga tadi ada satu umpan direct pass yang benar-benar membacakan pergerakan. Panji sang petualang di sini masih belum pada perform terbaiknya dengan ada satu hamparan, satu upaya kembali Hanung yang bergerak begitu cepat. Masih kita tunggu kembali bergeser begitu cepat nampaknya ada Adam Ais. Masih kita nantikan 1, 2, 3 pemain coba menghentikan pergerakan Adam Ais, lagi-lagi bergerak begitu cepat. One touch, one marking dan kembali nampaknya coba dijauhkan kembali. Lagi banyak sekali peluang yang tersia-siakan begitu saja. Upaya melalui umpan circle, long ball dan juga tadi red ball berhasil dijauhkan dari area box penalti. Roland bergeser pada Aji Bako dan bangkit juga nampaknya masih cukup sulit untuk menerima. Ada satu umpan Lampung, ada satu umpan yang kembali memberikan satu kenyamanan. Tentunya bangkit yang bergerak begitu cepat, benar-benar serangan yang tercatat hampir ada 18 kali menuju area kotak penalti dari kesebelasan Pontas. Namun hingga saat ini nampaknya benar-benar cukup sulit kesebelasan Persab untuk mengoyak tentunya penjaga M Suara. Begitu penasaran nampaknya para pemain depan dari kesebelasan Persab. Datang kembali gelombang serangan lagi bola kembali lebih dekat. Benar-benar bola repair ataupun lebih dekat dengan degapan penjaga gawang M Suara. Sebenarnya ada satu miscommunication yang terjadi di sektor pertahanan kesebelasan Pontas yang nampaknya di sana dipaksa bertahan total oleh anak-anak Persab yang masih belum cukup puas dengan serangan yang bertubi-tubi karena memang belum ada gol yang tercipta. Lagi-lagi bola dengan satu umpan long ball juga nampak begitu panjang. Datang kembali di sana Ipul dan satu dengan Ipul dan oh Tuhan, Ipul juga nampaknya cukup penasaran dengan penjaga gawang M Suara, bah lagu dari Haji Mansur R. Nampaknya di sana Ipul, kemudian Panji jelas di sektor depan.
besar bangkit serta Hanung yang masih cukup kesulitan untuk mengoyak ataupun coba melakukan rentetan serangan dari sisi tengah. Penjaga gawang M Suara yang masih tampil cukup konsisten, masih tampil begitu tenang. Satu upaya kembali, ada Adam, enak sekali pergerakan dari Adam, ada deliberasi yang nampaknya kembali agak sedikit tersendat, sementara ada satu tekanan balik. Nampaknya ada patektok yang terjadi antara Ipul dan juga pemain bernomor punggung 6, ada Inal. Luar biasa, nampaknya Inal di sore ini juga harus mendapatkan marking yang begitu ketat, marking yang begitu rapat nampaknya dari anak-anak Persab. Sementara kembali ada satu tekanan yang coba ditata dari sektor sebelah kiri. Panji masih dengan kecepatan, Panji kan masih dalam jangkauan hanya satu tangan. Wow, luar biasa, benar-benar matching penyelamatan dari penjaga gawang M Suara. Wow, tidak sia-sia tentunya M Suara datang guna membela tim Pontas FC. Salah satu pemain jebolan dari Liga Bogasari nampaknya di sini kembali tampil begitu enak. Ada satu penjuru di pertengahan babak pertama, ada Longbodan dan masih kembali jangkauan sapuan bersih penjaga gawang M Suara. Tercatat sudah ada 8 kali penyelamatan dari M Suara. Kacung jauh sekali meninggalkan posnya dan ada satu kick ball berhasil kembali dijauhkan. Upaya kembali datang dari Adamka di sana. Ya jelas serangan kembali. Ipul jauh sekali menekan ke sisi sebelah kiri. Ipul nampaknya tidak cukup sabar Ipul untuk bergerak ataupun coba pergerakan menuju area kotak penalti, area box penalti dari kesebelasan Pontas FC. Nampaknya di sisi sebelah ataupun kesebelasan Pontas yang masih sama-sama dengan berbagi skor ataupun skor masih 0-0. Di sisi sebelah kanan Ipul yang cukup berani nampaknya meninggalkan posnya, menyisakan Kacung yang menjadi pemain bertahan dari kesebelasan Persab. Kita nantikan upaya dari kesebelasan Persab. Datang gelombang serangan tentunya dari tim Pontas. Di sektor tengah masih terjadi serangan dan satu tendangan keras masih membentur. Rapat sekali nampaknya pertahanan dari tim Pontas. Satu umpan diagonal juga lebih dekat dengan Roland. Sementara Adam, salah satu roh permainan gelandang pengangkut banyu yang dimiliki oleh kesebelasan Persab, bekerja begitu ekstra keras. Panji, satu umpan, ada handball nampaknya jelas. Kali ini persis di luar area kotak penalti, hanya berjarak sekitar 2,5 meter dari area box penalti. Akan melalui satu servis tendangan bebas dari luar area kotak penalti. Kita nantikan seandainya tadi ada Tomasi, tentunya cerita berbeda. Melalui satu servis tendangan bebas menjadi spesialis, tentunya sosok Tomasi yang harus berganti peran dengan sosok Hanum. Kita nantikan dari sisi sebelah kanan tentunya kesebelasan Persab. Bang, ayo. Lah dan kembali nampaknya satu tendangan bebas dari jarak tembak yang cukup ideal juga masih berhasil dihentikan oleh penjaga gawang M Suara. Sementara masih terlibat kembali di sektor sebelah kiri. Kecepatan yang kembali coba ditampilkan Hanum, mencoba menusukkan juga kembali. Ada satu umpan circle menuju area kotak penalti. Satu umpan yang kembali jelas kembali sedikit terlepas. Satu serangan yang kembali coba ditata dari sektor kanan. Nampaknya kami jelas di sana pemain bernomor punggung 36 Rifki. Ambil aja balik.
Yuk kembali nampaknya dari sisi pertahanan sebelah kanan ada satu tendangan penjuru kembali bagi kesebelasan Persab yang nampaknya benar-benar dibikin penasaran oleh penjaga gawang M Suara. Satu kesempatan kembali oleh satu umpan terumpas ataupun ada bola yang kembali coba menyisir dan Adam yang kali coba bergeser jauh ke sektor pertahanan. Lagi-lagi ada Adam terlalu memanjang. Nampaknya umpan dari Adam terlibat kembali perebutan bola di sektor tengah. Pemain bernomor punggung 7 nampaknya salah satu pemain yang kembali coba datang dari sisi pertahanan. Ada Panji, enak sekali pergerakan dari Panji, namun kembali ada satu upaya M Suara luar biasa. M Suara ia masih dari sektor pertahanan. Nampaknya satu upaya ada 3 pemain dan 1, 2, 3, 4 pemain dari kesebelasan Pontas yang coba merangsek ataupun coba memasuki area pertahanan dari kesebelasan Persab FC. Roland bergeser kembali pada Hanung, enak sekali Hanung, satu dan nampaknya terlalu deras dan tajam, setajam cek mantan. Tentunya umpan yang coba disodorkan oleh Aji Bako mencari keberadaan dari sosok Panji Pangestu. Luar biasa namanya pergerakan yang begitu cepat dari Panji Pangestu. Nampaknya di sore ini benar-benar masih cukup sulit untuk mengoyak ataupun coba menghentikan. Sementara kembali datang satu serangan melalui satu upaya, satu umpan circle. Ada satu gol yang dilakukan pemain bernomor punggung 36 Rifki. Di sana ada Kacung, ada satu sentuhan yang kembali coba akan dilakukan oleh kesebelasan. Ia masih Persab. Ada satu umpan diagonal mencari keberadaan Bangkit. Nampaknya Bangkit di sore ini masih benar-benar cukup kesulitan untuk menampilkan permainan terbaiknya ataupun perform dengan kecepatan yang jelas. Pontas yang kembali bergerak begitu cepat menekan yang jelas, tekan kembali. Lagi-lagi ada Kacung, benar-benar Kacung di sore tampil begitu nyaman ataupun tampil begitu brilian. Satu upaya kembali, satu marking. Ada satu gol yang kali ini persis terjadi beri di depan sang pengadil lapangan. Repli tadi coba berinisiatif menghentikan pergerakan dari pemain bernomor punggung 20 Kadisan. Yang jelas ia masih kita nantikan tentunya upaya dari Andre. Satu tendangan bebas kap bagi kesebelasan Pontas. Masih kita tunggu tentunya melalui satu servis tendangan bebas Pontas yang hampir sepanjang babak pertama tertekan oleh anak-anak Persab. Kali ini melalui satu servis tekanan balik mampukah mengoyak Jala Indra, masih kita nantikan. Yang jelas ada Inal, kita nantikan Inal yang namanya sudah bersiap-siap di depan sirkuit benar. Kita nantikan Inal. Ada Cungkil Pol masih dalam jangkauan. Nampaknya penjaga gawang Indra masih cukup mudah dihentikan. Indra, sosok penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh kesebelasan Persab, bergeser kembali pada AI. Sementara kecepatan dari Bangkit yang masih belum terlihat di pertandingan sore nampaknya masih cukup sulit untuk melakukan deliberasi ataupun bermain cepat. Satu umpan kombinasi juga masih berhasil dihentikan oleh anak-anak Pontas. Luar biasa Pontas yang hingga saat ini masih benar-benar begitu disiplin, benar-benar begitu rapi. Perjalanan yang benar begitu sulit dari anak-anak Persab guna mengoyak jalan dari M Suara. Sementara ada satu umpan long ball juga berhasil nampaknya dihentikan. Sementara di sana ada Roland bergeser pada Hanungka. Di sana 1-2 pemain coba dilewati Hanung. Roland tertuju pada siapa? Roland. Sementara Adam juga masih tersendat. Pergerakan dari Adam yang masih terbaca oleh rapinya pertahanan dari tim Pontas FC. Sementara ada satu tekanan balik ataupun derek yang coba dimainkan oleh kesebelasan Pontas. Bergeser pada siapakah di sana? Yang jelas ada Inal. Luar biasa nampaknya Inal yang coba melepaskan diri dari serangan ataupun sergapan. Pergerakan yang begitu cepat dari anak-anak Persab nampaknya cukup menyulitkan tim Pontas yang kembali coba berinisiatif menyerang. Satu serangan, kembali ada jalinan komunikasi yang tak terjalin begitu rapi, memaksa kembali satu lemparan ke dalam baik kesebelasan Persab hingga memasuki penghujung
Akankah ini menjadi serangan terakhir di penghujung babak pertama? Yang jelas kembali ada satu serangan yang masih coba dihentikan. Ada Panji juga masih cukup sulit. Adam juga masih menemukan kebuntuan. Belum terhenti namanya serangan. Ada nampaknya bangkit. Dan satu dorongan nampaknya dilakukan bangkit memaksa. Sedikit agak terhenti. Satu kombinasi gelombang serangan yang coba ditata oleh kesebelasan. Jelas tentunya Sony Pontas yang bermain dengan banyak menumpuk para pemain dan sesekali menekan. Dan akhirnya bersama dengan itu pula berakhir sudah kick off babak pertama dengan skor sementara masih sama kuat 0-0. Baik hadirin, sambil menantikan jalannya pertandingan kick off babak kedua tentunya terlebih dahulu kita kembali ke lapangan Desa Dana